Mengenal jasa layanan Bank BNI dengan metode non-kredit dan solusi keuangan selain simpanan dan pinjaman. Halo teman-teman semua, nama aku Indra Mahanisi, seorang mahasiswi keuangan dan investasi di Cakrawala University. Nah, aku akan sedikit menjelaskan tentang jasa-jasa layanan tersebut. Jasa layanan ini dari Bank BNI itu berupa inkaso atau collection service. Jadi, inkaso ini adalah jasa penagihan pembayaran dari surat atau dokumen berharga seperti cek, bilet giro, atau wesel yang ditarik oleh nasabah dan tujuan ke pihak lainnya. Manfaatnya ialah mempermudah transaksi jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik dan menambah liquidity, income dan memperkuat hubungan dengan nasabah korporat. Prosesnya pun cukup mudah sekali teman-teman. Nasabah mengisi formulir inkaso dan menyerahkan dokumen. Bank melakukan proses penagihan ke bank tertarik dan dana yang dikreditkan ke rekening nasabah setelah berhasil. Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan A di Jakarta menerima pembayaran dari mitra di Surabaya lewat wesel. Bank BNI membantu menagih dana tersebut tanpa perusahaan A harus ke Surabaya. Jadi perbandingannya lebih aman dan efisien dibanding pengiriman dokumen secara manual atau inkaso juga langsung via yang ketiga teman-teman. Dan jasa layanan tersebut yang kedua ialah ada clearing atau clearing service. Clearing service ini ialah proses penyelesaian pembayaran antar bank atas transaksi non tunai seperti cek dan bilet giro. Manfaatnya ialah efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan transaksi antar bank tersebut. Bank meningkatkan volume transaksi dan kepercayaan nasabah. Prosesnya pun cukup mudah, ialah penyerahan cek atau bilet giro ke Bank BNI. Proses clearingnya melalui Bank Indonesia atau sistem SKNBI. Dana yang dikreditkan ke rekening itu penerima. Dana yang dikreditkan ke rekening dana yang dikreditkan ke rekening penerima. Jadi teman-teman, contoh kasusnya itu nasabah Bank BNI itu menerima pembayaran dari mitra bisnis via bilet giro yang diterbitkan oleh bank lainnya. Proses clearing ini mempermudahkan pencairan dana tanpa perlu datang ke bank asalnya. Jadi perbandingannya lebih murah, lebih cepat dibandingkan real time gross settlement untuk jumlah yang sedang, teman-teman. Jasa layanan yang ketiga itu ada bank garansi. Bank BNI ini menjamin kewajiban pembayaran pihak ketiga kepada penerima jaminan jika pihak pertama ini gagal memenuhi kewajibannya. Nah, contohnya gini teman-teman. Kontraktor mengajukan tender proyek pemerintah dan memerlukan bank garansi dari Bank BNI sebagai jaminan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, manfaatnya lebih mudah kan? Manfaatnya kepada nasabah atau pelaku usahanya itu bisa menjamin kredibilitas di mata rekanan dan sumber pendapatan bunga yang aman karena dijamin agunannya, teman-teman. Bagaimana dengan prosesnya? Prosesnya itu permohonan dari bank garansi yaitu memerlukan proposal proyek dan agunan, teman-teman. Dan analisisnya pun layak setelah penerbitan surat garansi, teman-teman. Oke ya, yang keempat itu ada letter of credit. Letter of credit ini artinya sebutan L atau C, yaitu surat kredit dari Bank BNI untuk menjamin pembayaran impor atau ekspor apabila syarat transaksi terpenuhi. Jadi manfaatnya nasabah bisa menjamin transaksi tersebut di lintas negara yang lebih aman dan bank menjadi perantara terpercaya antar pelaku perdagangan internasional. Dan prosesnya pun perjanjian jual beli, invoice, shipping dan dokumen. Bank BNI juga menerbitkan letter of credit ini secara syarat dan terpenuhi. Contoh kasusnya gini teman-teman, eksportir kopi Indonesia menerima pembayaran dari pembeli Jepang lewat letter of credit atau LC yang diterbitkan Bank BNI. Pembayarannya juga diterima saat dokumen pengapalan diverifikasi gitu teman-teman. Jadi gimana? Perbandingannya lebih aman kan? Lebih aman, pembayarannya tunai kan? Perbandingannya itu lebih aman dari pembayaran tunai yang langsung atau open account gitu. Dan yang kelima itu ada surat derivatif pembayaran, teman-teman. Oke, yang kelima itu ada surat derivatif pembayaran atau disebut dengan SKBDN, yaitu ialah surat kredit berdokumen dalam negeri. Ya, ingat apa SKBDN itu? Surat kredit berdokumen dalam negeri. Mirip banget sih ini dengan yang letter of credit atau dengan L atau C tadi itu, ya teman-teman. Tapi ini untuk transaksi dalam negeri, teman-teman. Jadi kalau misalkan L atau C itu untuk luar negeri, kalau yang SKBDN ini untuk dalam negeri ya. Nah, manfaatnya itu ialah keamanan transaksi dan kepastian pembayaran antar perusahaan domestik. Fee-based income dari jasa jaminannya pun bisa terpenuhi, teman-teman. Prosesnya itu ialah kontrak jual beli, invoice dan dokumen pengirim. Jadi kita harus memerlukan dokumen-dokumen itu ya. Dokumen yang harus dipersiapkan itu kontrak jual beli, invoice dan dokumen pengirim. Serta BNI juga menerbitkan SKBDN ini atau surat kredit berdokumen dalam negeri ini bisa membayar sesuai dengan syarat itu, teman-teman. Jadi contoh kasusnya gini, perusahaan baja lokal mengirim bahan baku ke pabrik otomotif dan pembayaran dijamin via SKBDN ini dari Bank BNI gitu, teman-teman. Nah, perbandingannya itu alternatif lebih aman dibandingkan bayar tunai atau tempo ya. Yang terakhir itu ada jasa lain atau yang disebut dengan juga safe deposit box payment gateway trusted service. Jadi safe deposit box ini ialah menyimpan dokumen atau objek berharga secara aman, teman-teman. Ingat, safe deposit box ini ialah menyimpan dokumen atau objek berharga secara aman. Dan payment gateway BNI ini untuk pembayaran online bisnis e-commerce, sedangkan trustee atau pengelolaan dana kayak contoh misalnya obligasi atau suku gitu, teman-teman. Nah, prosesnya bervariasi, teman-teman, sesuai dengan layanan ya. Seperti kontrak pun bisa, identitas dan syarat teknis lainnya. Jadi gini, teman-teman. Contoh simpelnya seperti pembisnis online menggunakan Bank BNI payment gateway agar pembayaran dari customer e-commerce dapat otomatis ke rekeningnya. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang belum paham? Kalau belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Indra Mahanisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.